Rudy, seorang pria asal Indonesia berusia 27 tahun, sudah hampir 2 tahun bekerja sebagai sopir pribadi di rumah keluarga besar di Arab Saudi. Sejak pertama kali datang ke negeri itu, hidupnya berjalan sederhana dan teratur. Pagi hari ia bekerja, malam ia kembali ke kamar kecilnya di area belakang rumah majikan. Tidak banyak yang berubah dari hari ke hari, seolah hidupnya mengikuti pola yang sama tanpa kejutan. Rudy bukan tipe orang yang suka banyak bicara. Bahkan di lingkungan kerja, ia dikenal sebagai sosok yang tenang, sopan, dan selalu menyelesaikan tugas tanpa banyak keluhan. Bagi sebagian orang di rumah itu, ia hanya sopir Indonesia yang bekerja dengan baik, tapi tidak lebih dari itu. Di rumah tersebut, ia melayani keluarga Laila, seorang gadis Arab berusia 26 tahun yang merupakan putri satu-satunya dari keluarga kaya dan terpandang. Laila tumbuh dalam lingkungan yang serba cukup. Ia terbiasa dengan pelayanan, kemewahan, dan orang-orang yang selalu siap membantu tanpa perlu diminta 2 kali. Namun di balik sikap anggunnya, Laila juga memiliki kebiasaan sederhana. Ia sering memperhatikan hal-hal kecil di sekitarnya, meskipun tidak selalu ia ungkapkan. Pagi itu, suasana rumah seperti biasa sibuk dalam ritme yang teratur. Pelayan lain sudah bekerja, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah, dan mobil hitam yang biasa digunakan Laila sudah terparkir rapi di depan pintu utama. Rudy sudah datang lebih awal dari biasanya. Ia memeriksa mobil, memastikan bahan bakar cukup, mengecek kebersihan interior, dan memastikan semuanya siap. Setelah itu, ia berdiri di samping pintu mobil dengan tangan terlipat di depan, menunggu tanpa tergesa-gesa. Beberapa menit kemudian, pintu rumah besar itu terbuka. Laila keluar dengan langkah pelan namun pasti. Ia mengenakan pakaian rapi berwarna lembut, dengan penampilan yang mencerminkan statusnya sebagai putri keluarga terpandang. Wajahnya tenang, seperti biasa. Rudy segera membuka pintu mobil belakang dengan sopan. "Silahkan Nona Laila," ucapnya pelan, tanpa menatap terlalu lama. Laila mengangguk singkat. "Terima kasih," jawabnya datar, lalu masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup perlahan, dan perjalanan pun dimulai. Di dalam mobil, suasana terasa sangat hening. Hanya suara mesin yang stabil dan sesekali suara ban menyentuh aspal jalan. Kota mulai bergerak di luar jendela. Orang-orang berlalu lalang, namun di dalam mobil itu seperti ada dunia yang terpisah. Laila duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela. Sesekali ia mengatur posisi duduknya, lalu kembali diam. Rudy fokus mengemudi. Tangan kanannya memegang setir dengan mantap, matanya sesekali melihat kaca spion memastikan keadaan jalan aman. Ia tidak berusaha membuka percakapan, bukan karena tidak sopan, tetapi karena ia sudah memahami batasannya sebagai pekerja. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Laila lalu melirik sekilas ke kaca spion. Ia memperhatikan Rudy yang tetap tenang di depan. Tidak ada percakapan, tidak ada ekspresi berlebihan, hanya wajah yang fokus pada jalan. Dalam hatinya, Laila mulai membentuk kesan yang sudah lama tidak ia sadari. Dia selalu seperti ini, diam sekali, pikirnya sambil memandang keluar jendela lagi. Beberapa saat kemudian ia kembali melanjutkan pikirannya, kali ini lebih dalam, namun tetap dalam diam. Mungkin dia hanya orang yang terbiasa bekerja, tidak banyak hal yang bisa dibicarakan. Rudy tetap tidak menyadari apa yang dipikirkan oleh majikannya di belakang. Ia tetap menjaga laju mobil dengan stabil, melewati jalanan kota yang mulai ramai. Klakson kendaraan lain sesekali terdengar, namun di dalam mobil itu tetap tenang. Di tengah perjalanan, Laila sempat mengamati lagi dari kaca spion. Kali ini ia memperhatikan lebih lama. Bukan dengan niat buruk, tetapi lebih kepada rasa penasaran kecil yang tidak pernah ia ungkapkan. Orang seperti dia, mungkin hidupnya hanya soal bekerja dari pagi sampai malam. Batinnya lagi, tanpa sadar ia mulai menilai Rudy dari permukaan saja. Mobil terus melaju meninggalkan pusat kota, menuju area yang lebih tenang. Matahari mulai naik lebih tinggi, cahaya masuk dari jendela mobil dan menciptakan suasana hangat di dalam kabin. Rudy sesekali menyalakan AC sedikit lebih dingin tanpa diminta, kebiasaan kecil yang ia lakukan agar penumpangnya nyaman. Namun, ia tetap tidak banyak bicara. Laila menyandarkan punggungnya, matanya kembali melihat keluar jendela. Di pikirannya, hari itu hanyalah perjalanan biasa seperti hari-hari sebelumnya.
Ia belum tahu bahwa perjalanan sederhana itu akan segera membawa mereka pada sebuah peristiwa yang akan mengubah cara pandangnya terhadap Rudy selamanya. Perjalanan masih terus berlanjut dengan suasana yang tetap tenang di dalam mobil. Rudy fokus mengemudi seperti biasa, menjaga kecepatan dan arah dengan hati-hati. Sementara itu, Laila masih duduk di kursi belakang, sesekali memandang keluar jendela tanpa banyak kata. Jalanan mulai berubah. Dari area perkotaan yang ramai, kini mereka melewati jalan yang lebih terbuka. Bangunan tinggi mulai jarang terlihat, digantikan oleh hamparan jalan panjang dan beberapa bangunan kecil di sisi jalan. Udara di luar tampak lebih terang, matahari sudah naik cukup tinggi. Waktu terus berjalan tanpa terasa. Beberapa saat kemudian, suasana di dalam mobil tetap sama, hening. Namun tiba-tiba, Rudy melirik jam di dashboard mobil. Ia diam sejenak, lalu menarik napas pelan. Dalam hati kecilnya, ia langsung menyadari sesuatu. Sudah masuk waktu sholat. Ia tidak langsung berkata apa-apa. Tangannya tetap memegang setir, tetapi pikirannya mulai memperhatikan sekitar jalan, mencari kemungkinan tempat untuk berhenti. Tidak lama setelah itu, Rudy melihat sebuah tanda sederhana di pinggir jalan. Sebuah masjid kecil tidak jauh dari jalur utama. Bangunannya tidak terlalu besar, tetapi terlihat bersih dan aktif. Rudy memperlambat laju mobil secara perlahan. Laila yang duduk di belakang langsung menyadari perubahan itu. Ia sedikit mencondongkan tubuh ke depan. "Ada apa?" tanya Laila singkat dari belakang. Rudy menjawab dengan suara tenang tanpa menoleh terlalu lama. "Maaf Nona Laila, sepertinya sudah masuk waktu sholat. Di depan ada masjid, kita bisa berhenti sebentar." Laila terdiam sesaat. Ia menoleh ke arah luar jendela, melihat bangunan masjid yang dimaksud. Suasana di dalam dirinya tidak terganggu, hanya sedikit terkejut karena perjalanan harus berhenti di tengah jalan. "Masjid?" gumamnya pelan, lebih seperti memastikan. Rudy mengangguk kecil. "Iya, tidak jauh lagi." Beberapa detik kemudian, Laila menjawab dengan nada tenang. "Baik, kita berhenti di situ." Mobil kemudian perlahan menepi, masuk ke area parkir masjid yang tidak terlalu ramai. Beberapa kendaraan lain juga sudah terlihat berhenti di sana. Suasana di sekitar masjid terasa tenang, dengan orang-orang yang mulai turun dari kendaraan masing-masing. Rudy mematikan mesin mobil dengan hati-hati. "Silahkan Nona," ucapnya singkat sambil membuka pintu untuk Laila. Laila turun dari mobil, membetulkan pakaiannya sedikit. Ia memandang bangunan masjid itu sekilas, lalu berjalan pelan menuju area perempuan. Sementara itu, Rudy juga turun dari mobil, menutup pintu, dan berdiri sejenak di samping kendaraan. Ia menarik nafas pelan, lalu menatap masjid itu dengan tenang. "Semoga tidak terlambat," gumamnya pelan, hampir tidak terdengar. Mereka berjalan masing-masing menuju area wudhu dan tempat sholat. Di dalam hati Laila tidak ada perasaan khusus saat itu. Baginya, ini hanya pemberhentian singkat dalam perjalanan. Ia tidak menyangka bahwa keputusan sederhana untuk berhenti di masjid itu akan membawa mereka ke situasi yang jauh lebih tidak terduga beberapa menit setelahnya. Setelah Rudy dan Laila masuk ke area masjid, suasana di dalam terlihat lebih ramai dari yang mereka kira. Beberapa jamaah sudah berada di dalam ruang utama. Sebagian sedang menunggu di saf masing-masing dan beberapa lainnya masih bergerak cepat menuju tempat wudhu. Suara langkah kaki terdengar pelan di lantai masjid yang bersih, diselingi bisik-bisik kecil antar jamaah yang menunggu waktu sholat segera dimulai. Rudy melangkah dengan tenang ke area pria. Ia melihat sekeliling, memastikan ia tidak terlambat. Namun dari raut beberapa orang di sana, ada sesuatu yang terasa sedikit berbeda. Beberapa jamaah terlihat saling bertanya pelan. "Imamnya sudah datang? Apa beliau sudah di dalam? Kenapa belum ada yang maju?" Rudy menangkap percakapan kecil itu sambil tetap menjaga sikapnya. Ia tidak ikut berbicara, hanya memperhatikan keadaan sekitar dengan tenang. Di sisi lain, di area perempuan, Laila duduk bersama beberapa jamaah wanita lainnya. Ia masih terlihat tenang, namun matanya sesekali memperhatikan suasana di luar ruang perempuan yang mulai terasa sedikit tidak teratur.
Di dalam masjid, seorang petugas tampak berjalan cepat dari satu sisi ke sisi lain. Wajahnya terlihat sedikit cemas, seperti sedang mencari seseorang. Salah satu jamaah pria akhirnya bertanya dengan suara lebih jelas, "Apakah imam sudah tiba?" Petugas itu menggeneng pelan. "Belum, beliau masih dalam perjalanan." Seketika, suasana menjadi sedikit berubah. Beberapa orang saling berpandangan. Ada yang tetap tenang, namun ada juga yang mulai menunjukkan raut bingung. Waktu sholat hampir masuk, bahkan sebagian sudah bersiap untuk iqomah. Rudi berdiri di saf belakang, mendengar percakapan itu tanpa ikut campur. Ia melirik jam tangannya sebentar. "Masih belum datang," gumamnya pelan dalam hati. Sementara itu, di dalam area perempuan, Laila mulai memperhatikan perubahan suasana di bagian pria yang terlihat dari kejauhan. Ia tidak bisa mendengar jelas, tetapi ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak berjalan seperti biasanya. Seorang wanita di sebelahnya berbisik pelan kepada temannya. "Kenapa belum iqomah juga?" Temannya menjawab lirih. Katanya imam belum datang. Laila sedikit mengernyit. Dalam pikirannya, ia membayangkan bahwa imam masjid biasanya sudah datang jauh sebelum waktu sholat dimulai. Situasi seperti ini terasa tidak biasa baginya. Di luar sana, jamaah pria mulai berdiri lebih sering. Beberapa terlihat menunggu sambil menatap pintu masuk masjid, berharap sosok imam segera muncul. Namun hingga beberapa menit berlalu, tidak ada tanda-tanda kedatangan beliau. Suasana yang tadinya tenang kini berubah menjadi sedikit canggung. Tidak ada kepanikan, tetapi ada rasa tidak pasti yang menggantung di antara para jamaah. Rudi tetap berdiri diam di saf belakang. Ia tidak menunjukkan kegelisahan, tetapi matanya sesekali memperhatikan ke arah depan, seperti semua orang lainnya. Dalam hati, ia hanya berpikir sederhana. Waktu sholat sudah dekat, tapi imam belum ada. Dan di tengah ketenangan yang mulai berubah menjadi kebingungan itu, suasana masjid perlahan memasuki momen yang akan menentukan apa yang terjadi selanjutnya. Suasana di dalam masjid kini terasa semakin hening. Namun bukan hening yang tenang. Ada ketegangan kecil yang tidak diucapkan, seperti semua orang sedang menunggu sesuatu yang tidak kunjung datang. Waktu sholat sudah benar-benar masuk. Iqomah tinggal menunggu keputusan terakhir. Namun, imam yang seharusnya memimpin sholat masih belum juga terlihat. Di saf-saf jamaah pria, beberapa orang mulai saling melirik satu sama lain. Tidak ada yang langsung berbicara keras, tetapi bisik-bisik kecil mulai terdengar di antara mereka. "Siapa yang akan jadi imam? Belum ada yang ditunjuk. Bagaimana kalau kita tunggu sebentar lagi?" Seorang jamaah yang duduk di bagian depan mencoba mengambil inisiatif. Ia menoleh ke kanan dan kiri, lalu berkata pelan namun cukup terdengar. "Apakah ada di antara kita yang bisa maju menjadi imam sementara?" Seketika beberapa orang langsung menunduk atau berpura-pura merapikan sajadah mereka. Ada yang bergeser sedikit, seolah-olah menghindari pandangan orang lain. Bukan karena tidak mau beribadah, tetapi karena merasa tidak cukup pantas untuk memimpin jamaah di situ. Rudi yang berdiri di saf belakang memperhatikan semuanya dengan tenang. Ia tidak bergerak, tidak berbicara, hanya mengikuti situasi dengan mata yang waspada, namun tetap tenang. Di dalam hatinya ia berpikir sederhana. Semua menunggu, tapi tidak ada yang maju. Sementara itu di sisi lain beberapa jamaah kembali mencoba memberi isyarat. Pak Haji tadi tidak ada. Imam tetapnya belum sampai juga. Namun jawaban yang mereka terima tetap sama. Imam belum hadir dan tidak ada kepastian kapan akan tiba. Suasana menjadi semakin canggung. Tidak ada yang benar-benar ingin mengambil tanggung jawab itu begitu saja. Padahal semua orang tahu, sholat berjamaah tidak seharusnya ditunda terlalu lama. Di bagian tengah saf, seorang pria paruh baya akhirnya berdiri sedikit, lalu berkata dengan suara pelan namun jelas, "Kalau tidak ada imam tetap, mungkin salah satu dari kita bisa maju." Kalimat itu menggantung di udara, namun lagi-lagi tidak ada yang langsung merespon. Beberapa orang hanya saling menatap, ada yang menunduk, ada yang menggeleng pelan tanpa suara. Rudi melihat ke depan. Ia memperhatikan orang-orang yang tampak ragu. Tidak ada tanda siapa yang akan benar-benar melangkah. Di sisi lain, waktu terus berjalan.
Suasana masjid yang sebelumnya teratur kini berubah menjadi diam yang penuh pertimbangan. Semua orang seolah berada di titik yang sama, tetapi tidak ada yang ingin menjadi yang pertama bergerak. Dan di tengah keadaan yang menggantung itu, satu momen kecil akan segera mengubah arah situasi tanpa ada yang menyadarinya terlebih dahulu. Keheningan di dalam masjid masih terasa menggantung. Tidak ada yang benar-benar berani melangkah maju. Sementara waktu sholat sudah tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Jamaah masih saling menunggu, berharap ada seseorang yang akhirnya mengambil keputusan. Di saf belakang, Rudi berdiri dengan tenang. Sejak tadi ia hanya memperhatikan, tidak ikut dalam percakapan dan tidak menunjukkan niat apapun. Namun matanya terus mengikuti situasi di depan, melihat bagaimana semua orang ragu untuk maju. Beberapa detik berlalu. Tiba-tiba, Rudi menarik nafas pelan. Ia melangkah satu langkah ke depan. Lalu satu langkah lagi. Gerakannya tidak terburu-buru, tapi cukup jelas terlihat oleh jamaah di sekitarnya. Beberapa orang yang berada di saf belakang langsung memperhatikan. Rudi terus berjalan pelan menuju bagian depan saf. Tidak ada kata-kata, tidak ada pengumuman. Hanya langkah sederhana seorang pria yang selama ini hanya dikenal sebagai sopir pendiam. Seorang jamaah di dekatnya berbisik pelan, hampir tidak terdengar. Dia mau apa? Yang lain menjawab lirih. Sepertinya mau maju. Rudi berhenti di dekat posisi imam. Ia tidak langsung berdiri di tempat utama, hanya menunggu sejenak, seolah memastikan apakah memang tidak ada orang lain yang akan maju. Namun tidak ada yang bergerak. Semua masih diam. Akhirnya, dengan tenang, Rudi melangkah ke posisi paling depan. Saat itu juga, beberapa jamaah saling berpandangan. Ada yang mengangkat alis, ada yang terlihat ragu. Bahkan ada yang sedikit mengernyit. Penampilan Rudi yang sederhana, pakaian kerja yang masih rapi namun biasa saja, wajah tenang tanpa kesan tokoh agama, membuat sebagian orang merasa tidak yakin. Dia siapa? Bisik salah satu jamaah. Apakah dia imam tetapnya? Tanya yang lain pelan. Keraguan itu mulai terasa di udara. Di saat yang sama, di area perempuan, Laila sedang duduk bersama jamaah wanita lainnya. Dari celah tirai pemisah, ia menangkap gerakan di saf pria. Matanya langsung tertuju ke depan. Dan saat ia melihat sosok yang berdiri di posisi imam, ia sedikit terdiam. Rudi? Gumamnya pelan, hampir tidak percaya. Ia segera menoleh ke samping, mencoba memastikan apa yang sedang terjadi. Namun tidak ada penjelasan yang jelas dari percakapan di sekitarnya. Seorang wanita di dekatnya berbisik pelan. Sepertinya tidak ada imam, jadi seseorang maju. Laila kembali menatap ke depan, ke arah saf pria. Di dalam pikirannya mulai muncul berbagai kemungkinan. Kenapa dia yang maju? Apakah ini tidak apa-apa? Perasaan cemas mulai muncul tanpa ia sadari. Bukan karena takut pada Rudi secara pribadi, tetapi karena situasi ini terasa tidak biasa baginya. Ia membayangkan kemungkinan yang tidak ia harapkan, bahwa orang yang selama ini hanya ia anggap sebagai sopir pendiam, justru berdiri di posisi yang sangat penting tanpa persiapan yang ia ketahui. Dari tempat duduknya, ia menahan pandangan, antara ingin terus melihat dan merasa khawatir dengan apa yang akan terjadi. Sementara di depan, Rudi masih berdiri tenang di posisi imam, dan seluruh jamaah kini menunggu. Dalam suasana yang penuh keraguan itu, satu hal yang pasti, sholat akan segera dimulai, dan semua orang akan segera mengetahui apakah keputusan ini tepat atau tidak. Iqomah akhirnya dikumandangkan. Suasana masjid yang tadi dipenuhi keraguan, kini perlahan berubah menjadi lebih tertata. Jamaah mulai merapatkan shaf, meluruskan barisan, dan bersiap untuk memulai sholat. Rudi masih berdiri di posisi imam. Ia menatap lurus ke depan, tidak menunjukkan kegugupan yang berlebihan. Tangannya perlahan diangkat, memberi isyarat bahwa sholat akan dimulai. Allahu Akbar. Takbir itu terdengar tenang, tidak keras, tapi cukup untuk menenangkan suasana yang sebelumnya penuh tanda tanya. Jamaah mengikuti takbir dengan serempat, dan saat itu juga sholat dimulai. Di awal bacaan, Rudi mulai melantunkan Al-Fatihah dengan suara yang pelan namun jelas. Tidak terburu-buru, tidak berlebihan, tapi sangat teratur dan penuh ketenangan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seketika, suasana masjid berubah. Keraguan yang tadi masih tersisa perlahan menghilang tanpa disadari. Suara itu bukan hanya terdengar, tapi terasa menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Setiap huruf yang keluar dari lisannya terdengar terjaga, seakan ada ketulusan yang dalam di balik setiap bacaan. Di saf belakang, beberapa jamaah yang awalnya ragu mulai menundukkan kepala lebih khusyuk. Tubuh mereka yang tadi masih dipenuhi rasa penasaran, kini perlahan larut dalam sholat. Rudi melanjutkan bacaan ayat demi ayat. Suaranya stabil, lembut, dan penuh penghayatan. Tidak ada kesan dibuat-buat, semuanya mengalir begitu saja. Dan perlahan, suasana masjid benar-benar berubah menjadi hening yang khusyuk. Beberapa jamaah tanpa sadar mulai meneteskan air mata. Bukan karena sesuatu yang menyedihkan, tetapi karena ketenangan yang begitu dalam dari bacaan yang mereka dengar. Di balik tirai area perempuan, Laila duduk diam. Sejak Rudi mulai membaca, ia tidak bisa lagi mengalihkan pandangannya. Matanya tertuju ke depan. Meskipun ia tidak bisa melihat jelas, tapi ia bisa mendengar setiap lantunan suara itu dengan sangat jelas. Awalnya ia hanya merasa cemas, namun perlahan rasa itu berubah. Suara itu bukan suara biasa. Laila menelan nafas pelan. Dalam hatinya, ia mulai merasa sesuatu yang berbeda. Ini Rudi ya, pikirnya pelan, hampir tidak percaya. Setiap ayat yang dibacakan membuat dadanya terasa berat, bukan karena takut, tapi karena tersentuh tanpa alasan yang bisa ia jelaskan. Kenangan beberapa menit sebelumnya kembali terlintas di pikirannya. Saat ia ragu, saat ia cemas, saat ia membayangkan kemungkinan buruk tentang Rudi yang maju menjadi imam. Dan sekarang, semua bayangan itu runtuh begitu saja. Bacaan Rudi terus berlanjut, semakin tenang, semakin dalam. Laila menundukkan pandangannya sedikit. Tangannya yang semula tenang kini terasa sedikit bergetar. Dalam hatinya, ia mulai menyadari sesuatu yang tidak ia duga sebelumnya. Aku salah menilainya. Perasaan itu muncul pelan, tapi jelas. Bukan hanya sekedar malu, tapi juga penyesalan yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. Sementara itu, di depan, Rudi tetap melanjutkan sholat dengan tenang tanpa mengetahui sepenuhnya apa yang terjadi di belakangnya. Jamaah tetap larut dalam kekhusyukan, dan masjid itu kini dipenuhi ketenangan yang tidak biasa. Dan di dalam hati Laila, sesuatu telah berubah selamanya. Tentang cara ia melihat seorang pria yang selama ini hanya ia anggap sebagai sopir pendiam di rumahnya. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita inspirasi seperti ini, jangan lupa like, follow, dan share. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di cerita berikutnya.